Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Teknologi Bahan Konstruksi dari Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas PGRI Semarang. Di kelompok 1 ini ada Reza Andika Afik Ramadan dengan NPM 2464020. Lalu ada Deni Yanuar dengan NPM 2464034 dan Riyadhatul Murtatilah dengan NPM 2464056. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas bahan konstruksi berbasis bambu. Apakah kalian tahu, bambu juga bisa menjadi material bangunan loh? Simak video ini baik-baik ya. Kalian tahu nggak sih? Ternyata bambu bisa buat bahan konstruksi tau? Oh ya? Wah, gimana tuh? Ayo sama-sama dengerin penjelasan Pak Mandor ya. Yap, benar sekali. Bambu adalah material dengan yang berongga. Banyak orang mengira bahwa rongga tengah bambu merupakan kelemahan bagi bambu. Padahal, hal ini tidak benar. Bambu memang berongga, dan rongga tengah pada bambu sebenarnya merupakan ciri khas kekuatan bambu dan berfungsi sebagai bracer. Nah, bracer dapat memperkuat bambu dan membuat elemen yang bisa digunakan sebagai struktur menjadi lebih ringan dan tidak kaku. Bambu juga memiliki karakter elastis dan tidak mudah pecah, sehingga struktur bambu menjadi lebih dapat diandalkan. Wah, menarik banget ya. Iya, menarik banget. Tapi, setiap material kan ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau dengan bambu sendiri, gimana tuh kelebihan dan kekurangannya? Nah, iya Pak Mandor. Gimana dengan kelebihan dan kekurangannya? Nah, untuk kelebihan bambu sebagai bahan konstruksi, menurut penelitian, bambu lebih kuat dari beton dalam struktur, memiliki sifat fisis dan mekanik yang baik, mudah dibelah, dipotong, dan dibentuk. Syaratnya elastis, optimal menahan beban tarik, tekan, geser, dan tekuk. Bebannya artistik, relatif murah, tidak bersifat produktif, ramah lingkungan karena memiliki siklus hidup kurang dari 6 tahun, mampu mencegah longsor, erosi, serta banjir. Yang terakhir, ringan. Kalau untuk kekurangannya, rentan lapuk, rayot, tidak tahan air hujan dan api, rawan terkena hama jamur, romot, rayap, bubuk, dan sejenisnya. Obornya relatif pendek. Dalam pengerjaannya, ada beberapa hal sulit, seperti teknik penyambungan antara bambu dan penyambungan dengan material lain. Terus, bambu ini pemakaiannya bisa untuk apa aja? Simak baik-baik ya, ha? Untuk pemakaian bambu ini sebagai bagisting atau perkuatan dalam proses pencetakan struktur beton bertulang sesuai dengan bentuk dan ukurannya. Balu sebagai tiang atau kolam rumah. Nah, untuk rumah bambu, sebaiknya dipilih jenis yang cukup kuat dan umurnya tua, sehingga struktur kolam rumah bisa kuat dan tahan lama. Sebagai dinding rumah yang disebut dengan istilah gedek, bentuknya berupa anyaman kulit atau daging bambu yang sudah diiris dan dihaluskan. Untuk lantai, pada lantai bangunan, dengan cara membelah bambu atau secara utuh ditata sehingga membentuk lantai yang kuat. Lalu, untuk struktur rangka atap, seperti dalam pembuatan kuda-kuda bambu, reng bambu, usuk bambu, dan bagian lainnya, sehingga membentuk struktur atap yang kokoh. Terus sebagai furniture, seperti kursi dan meja bambu, sebagai tiang yang ditancapkan agar tanaman di halaman rumah dapat berdiri tegak. Sebagai pagar rumah dengan cara membelah bambu, kemudian disambungkan menggunakan alat sambung paku, terus sebagai pintu rumah, dan yang terakhir untuk plafon. Dijadikan sebagai rangka, sekaligus penutup langit-langit menggunakan lembaran anyaman bambu. Tadi kan Pak Mandor ada bilang tentang penyambungan bambu tuh. Nah, tekniknya gimana sih? Wah, pertanyaan yang sangat bagus. Untuk teknik penyambungan sendiri, teknik pertama yaitu bambu disatukan dengan cara dipaku bulat saja. Sistem ini sering digunakan pada bambu yang hanya dipakai untuk membuat tangga darurat saat proses pembuatan bangunan sedang dikerjakan.
Lalu yang kedua, untuk konstruksi bangunan. Nah, alat penyatunya berupa baut dengan ukuran minimal 12 mm. Agar tidak mudah pecah, sebelum baut dipasang, bambu diberi lubang terlebih dahulu dengan cara dibor. Baru kemudian baut dimasukkan dan dilengkapi dengan mor. Baut dapat diganti dengan pasak. Selain lebih kuat, hasil sambungan dengan cara ini juga lebih rapi. Kemudian, agar tampilannya terlihat alami, hasil sambungan dapat ditutup dengan tali iduk warna hitam atau tali dari serabut kelapa. Lalu teknik ketiga adalah dengan cara membuat lubang pada satu bambu. Ukurannya disamakan dengan diameter bambu lain yang ingin disatukan. Lubang tersebut digunakan untuk memasukkan bambu kedua agar tidak mengalami pergeseran. Ada yang lubangnya hanya satu, dan ada juga yang dua sekaligus, sehingga posisi bambu yang dimasukkan jadi melintang. Agar posisinya makin kuat, teknik penyambungan ini dapat dilengkapi dengan paku pasak. Nah, yang keempat, untuk proses penyatuan yang disusun secara berjejer, bisa digunakan batang bambu yang ukurannya lebih besar. Caranya adalah, bila menyatukan dua ujung bambu yang ingin disatukan dan disambung, kemudian bambu tersebut tinggal dimasukkan ke dalam batang bambu lain yang ukurannya lebih besar. Namun, lubang atau rongga yang ada pada bagian dalam harus punya ukuran diameter yang sama dengan ukuran diameter luar bambu yang ingin disatukan sehingga ujung bambu tersebut bisa masuk dan tetap merekat dengan erat dan kencang. Wah, terima kasih Pak Mandor. Penjelasannya mantap sekali. Sangat bisa dipahami. Aku mau nanya Pak Mandor. Bambu kan ada banyak jenis ya? Nah, jenis bambu apa aja sih yang digunakan untuk bahan konstruksi? Nah, untuk bambu sendiri, ada banyak jenis bambu yang terdapat di Indonesia. Kurang lebih ada 75 jenis bambu loh. Namun, yang mempunyai nilai ekonomis hanya sekitar 10 jenis saja. Atau baik, Sotiona ada 2006. Jenis-jenis bambu yang sering digunakan untuk konstruksi bangunan di Indonesia, antara lain yaitu bambu wolung, bambu legi, bambu petung, dan bambu ampela. Nah, berikut ini menampilkan beberapa jenis bambu yang mempunyai nilai ekonomis yang sering digunakan tersebut. Nah, inilah gambar bambu yang sudah tadi saya sebutkan. Wah, banyak juga ya jenis bambu yang ada di negara kita Indonesia ini. Nah, iya kan? Kalau mau tahu lebih banyak tentang bahan-bahan konstruksi, kalian baca jurnal aja ya teman-teman. Gimana teman-teman? Apakah kalian siap untuk mengambil langkah kecil dalam mendukung penggunaan bambu yang berkelanjutan? Kita semua bisa berkontribusi untuk menjaga lingkungan loh. Dan kami harap animasi ini memotivasi kalian untuk beraksi ya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.